Kalau saya dulu pesertanya mereka melakukan 1000 kata, saya 1500 kata gitu loh. Kalau kompetitor saya 1200 kata atau 1500 kata, saya 2000 kata. Ya, pokoknya saya harus paling panjang di antara peserta-peserta yang lain gitu loh. Ya, cara saya untuk biar supaya menang di kontes SEO itu gitu loh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana tips dan trik agar kita bisa menang juara satu di kontes SEO. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Ini banyak sekali yang bertanya, Mas Didik, saya pengen ikut kontes SEO, cuman saya bingung ya, caranya seperti apa dan kemudian tips dan triknya bagaimana caranya agar kita bisa juara di kontes SEO itu. Baik, sebelumnya saya pengen cerita sebentar teman-teman sekalian. Ini ada beberapa, saya dulu pernah ikut kontes SEO ya. Ini saya juara satu kontes SEO di caritruk.com di tahun 2017. Ya, kemudian nanti teman-teman bisa lihat juga saya juara satu di kontes Ogi deterjen. Ya, kemudian juara satu lagi kontes SEO di tempat wisata.biz.id. Kemudian juara satu lagi di kontes blog kategori konten di tokopaspai.co.id. Ya, baik, kita akan bongkar teman-teman sekalian ya cara agar tips ya dan trik ya menang kontes SEO. Ya, kontes SEO ini terutama bagi teman-teman yang pengen bisa menjuarai di kontes SEO ya. Maka yang pertama adalah ya teman-teman harus memenuhi syarat dan ketentuan dari kontes tersebut ya, kontes tersebut. Jadi kalau kontesnya memiliki syarat-syarat, ikutin syaratnya. Kalau kontesnya disuruh kita untuk masukkan sidebar, ya letakkan sidebarnya. Ya, kalau kontesnya disuruh kita untuk melakukan backlink atau external link di dalam website kita, ikutin apa saja yang dibutuhkan atau syarat dan ketentuan dari kontes tersebut. Maka kalau teman-teman melanggar, maka ini menjadi ya sebuah kesalahan teman-teman sekalian yang membuat teman-teman menjadi tidak menang padahal teman-teman masuk di 10 besar di kontes tersebut gitu ya. Yang kedua adalah pastikan ya on page-nya tidak cacat ya, pastikan on page-nya tidak cacat. Apa itu? Nah, lihat ya judulnya misalnya judulnya misalnya testimoni mau sehat ya, testimoni mau sehat ya, misalnya contoh ya, target dulu ya, misalnya target keyword ya, target keywordnya ya ini kan testimoni mau sehat ya, mau sehat misalnya, ini kontes SEO yang terbaru saat ini ya teman-teman sekalian ya. Maka judulnya ya teman-teman bisa buat seperti ini ya, testimoni mau sehat untuk diabetes ya, diabetes misalnya. Oke, kenapa? Karena testimoni mau sehatnya dapat gitu kan. Nah, sementara judul itu mintanya sekitar 76 karakter teman-teman sekalian, atau 60 sampai 76 karakter. Ya sudah, ini masukkan testimoni mau sehat untuk diabetes versi Didik Arwinsyah misalnya. Contoh ya. Jadi judulnya dapat karena target keywordnya adalah testimoni mau sehat, maka judulnya pastikan mengandung testimoni mau sehat ya. Tinggal tambahkan embel-embel apa yang menyebabkan dia bisa sampai 76 karakter. Kemudian URL-nya ya, misalnya saya buat di sini didikseo.com ya, garis miring testimoni mau sehat untuk diabetes ya, untuk diabetes. Nah, udah URL-nya kena di sini testimoni mau sehat ya. Jadi ditambahin ini sebagai spesifik saja teman-teman sekalian ya. Karena targetnya adalah testimoni mau sehat, maka URL-nya wajib testimoni mau sehat. Kemudian deskripsinya teman-teman sekalian, deskripsinya juga testimoni mau sehat. Mau sehat untuk diabetes ya. Bla 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 bla. Masukkan kalimat-kalimat yang lain ya sampai mendekati 160 karakter ya. Nah, untuk artikel ya pastikan artikelnya ya original ya, original. Kenapa? Karena Google senang sesuatu yang original. Bukan hanya Google, YouTube juga ya. Jangan pernah copy paste ya, jangan copy paste ya. Udah, untuk artikel nanti teman-teman pastikan artikelnya original, pastikan artikelnya semakin panjang ya, artikelnya semakin baik di mata Google ya, di mata Google.
Jadi teman-teman ya sudah buat aja. Kalau ada pesertanya, kalau saya dulu pesertanya mereka melakukan 1000 kata, saya 1500 kata gitu loh. Kalau kompetitor saya 1200 kata atau 1500 kata, saya 2000 kata. Ya pokoknya saya harus paling panjang di antara peserta-peserta yang lain gitu loh. Ya cara saya untuk biar supaya menang di kontes SEO itu gitu loh. Ya kemudian masukkan internal link, ya external link, ya dan lain-lain. Fotonya, ya fotonya masukkan kata kunci target. Ya di mana? Di alt text. Apalagi paragraf pertama pastikan mengandung kata kunci yang ditargetkan. Ya, pastikan mengandung kata kunci target. Udah cukup ini teman-teman sekalian ya. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, nah lakukan backlink ya dengan kualitas backlink yang baik dan benar ya. Jadi teman-teman kalau kontes ini kan terbatas sekitar 3-4 bulan misalnya ya, teman-teman melakukan backlinknya sehari 2-5 misalnya ya, 2-5. Lakukan dengan kualitas backlink yang baik. Semakin besar DAPA backlink kita, URDR backlink kita semakin bagus ya. Misalnya ya, jadi teman-teman nanti ini URL kontes, ini URL kontes ya, URL kontes teman-teman sekalian, kontes SEO. Ya sudah, masukkan aja backlink ya, misalnya hari ini 5 ya, 5 ya, 5. Tapi ancor teksnya variasi teman-teman ya. Ancor teksnya misalnya testimoni mau sehat. Ini ancor teksnya testimoni mau sehat untuk diabetes, testimoni mau sehat kesehatan, testimoni mau sehat juga ya. Kemudian necklink ya, necklink. Udah lakukan, tapi IP-nya berbeda-beda. Ini IP 1, ini IP 2, ini IP 3, ini IP 4, ini IP 5. Kenapa? Karena semakin beda IP-nya semakin bagus di mata Google. Kalau IP-nya sama semua ya tetap jelek teman-teman sekalian. Oke. Nah, nanti tugas teman-teman ya, ini kan pakai media-media gratisan aja, jangan pakai PBN ya. Kalau untuk kontes pakai media-media gratisan. Nanti sesuatu yang gemuk di sini ya, ini backlink gemuknya. Ya, backlink gemuknya di sini nanti yang akan ngasih link ke sini, dia yang akan dorong ke sini nih. Nah, backlink gemuknya nanti teman-teman bisa cek di video saya bagaimana saya mencari backlink dengan DAPA yang besar atau backlink komen. Nanti cek di sana ya teman-teman sekalian ya. Oke, lakukan itu terus menerus ya. Nah, kemudian yang keempat, gas di awal-awal. Ya, gas di awal-awal. Kenapa? Karena kalau teman-teman daftarnya kelamaan gitu, menjelang pengumuman baru daftar, ya sudah, itulah penyebab kita gagal juara di kontes SEO. Maka kalau mulainya dari sekarang, daftar dari sekarang, gas dari awal gitu loh. Ya, kenapa? Karena gas dari awal ya kita akan mencuri start dari awal istilahnya gitu. Ya, atau start emang betul-betul dari awal. Menyebabkan apa? Menyebabkan kita berada di puncak ya, sebelum teman-teman berada di puncak yang lain. Saya itu gas dari awal. Maka saya nggak pernah kalau ikut kontes SEO itu menjelang-jelang pengumuman baru saya daftar, enggak. Kalau bisa di awal-awal ya. Itu teman-teman lakukan. Oke, kemudian yang kelima ya, yang saya lakukan berikutnya adalah share ke media sosial yang lain ya. Share kemana? Kalau saya dulu saya share ke Facebook ya. Ke Facebook mana? Personal, ke grup ya, ke fanpage. Kemudian saya share kemana lagi? WA story. Saya share kemana lagi? IG story. Ya, IG story. Ya, bagi yang 10.000 follower ya. Kemana lagi? Ke YouTube deskripsi. Ya, share sebanyak-banyaknya. Kenapa? Atau kalau teman-teman punya TikTok ya masukkan di TikTok bio. Boleh lakukan seperti itu ya. Nah, kemudian yang keenam ya, saran saya teman-teman sekalian ya, berdoa ya sebanyak-banyaknya ya, insya Allah akan bisa menang. Ini yang saya lakukan teman-teman sekalian, sehingga saya menang 3 kali berturut-turut juara 1 kontes SEO
yang diselenggarakan oleh berbeda-beda ya, perusahaan yang berbeda-beda. Monggo teman-teman, bagi yang mau ikut silakan ya. Ini saya kasih linknya. Jadi linknya ini nanti silakan teman-teman buka aja ya, ini linknya ya, nanti saya masukkan di kolom deskripsi. Kemarin ada pertanyaan seperti ini, Mas Didik, saya tuh belum bisa SEO, gimana caranya? Kalau bagi teman-teman yang belum bisa SEO, silakan cek aja di kolom deskripsi saya. Teman-teman bisa ikut dulu kursus SEO online ya, yang diadakan oleh SEO Mastery. Nanti saya kasih linknya, kemudian teman-teman masuk di sana, belajar di sana dulu ya. Paling 5 hari udah bisa langsung daftar, coba praktek. Saya dulu belum bisa banget, saya pilih langsung praktek, langsung kemudian ikut, dan kemudian bisa langsung juara 1. Oke, silakan teman-teman praktek ya. Bagi teman-teman yang belum bisa, silakan langsung aja cek di kolom deskripsi saya. Deskripsi saya akan ada di situ kursus SEO secara online. Silakan dipelajari, banyak pelajaran-pelajaran yang menarik untuk teman-teman ikutin kontes SEO. Kenapa kontes SEO? Karena kontes SEO cara saya untuk mengecek kekuatan saya, cara saya untuk mengecek kemampuan saya dalam belajar SEO, apakah pelajaran saya sudah benar atau belum ketika saya praktekkan. Karena kontes SEO keywordnya itu ya tidak seberat dengan keyword-keyword secara umum yang kita kerjakan. Oke, begitu teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang mau mendaftar kontes SEO silakan. Bagi yang mau ikut kursus SEO online-nya silakan juga cek di kolom deskripsi saya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.